Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya dan pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan tugas dari Bapak Agustinus Setiawan, SORM SC, tentang analisis kasus yang berkaitan dengan Smart ASN. Sebelumnya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Bisa ditampilkan PPT-nya Mas Idris? Oke, baik, perkenalkan saya moderatornya dengan nama Muhammad Fatul Aziz dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap. Bisa dilanjut, Mas Fauzan? Baik, selanjutnya adalah mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fauzan. Saya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Semarang. Oke, lanjut, Mbak Risma. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Karisma Deumami dari KPP Cilacap. Selanjutnya dipersilakan, Mas Aksal. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aksal Andrianto, saya dari KPP Cilacap. Baik, izin perkenalkan diri, nama Muhammad Fatan Tobroni dari KPP Cilacap. Oke, lanjut, Mas Okta. Izin memperkenalkan diri, nama Okta Ramadan Darmawan, asal KPP Cilacap. Ya, lanjut, Mas Pipit. Izin memperkenalkan diri, nama Pipit Sarguna dari KPP Cilacap. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Piston Gali Saputra dari KPP Cilacap. Oke, lanjut. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Syahda Cika Fernalita dari KPP Cilacap. Lanjut. Mohon izin perkenalkan diri, nama Januari Idris, asal KPP Cilacap. Oke, baik pemirsa, kami sudah memperkenalkan diri masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke dalam isi videonya. Yang pertama adalah isu berita. Bisa di-share screen, Mbak Risma? Baik, mohon izin untuk share screen. Rekan-rekan. Ya, dipersilakan. Baik, apakah sudah muncul di layar? Kurang di zoom lagi. Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, mohon izin untuk membacakan gambaran umum terkait beritanya. Di sini kita akan membahas terkait eksklusi sosial dalam dunia pendidikan di Indonesia dengan studi kasus kesenjangan digital dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Berita ini dikutip melalui jurnal milik Meika Posandi, yaitu mahasiswa Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia yang dipublish dalam jurnal Modeling pada tahun 2024. Gambaran umumnya yaitu pada saat COVID-19 menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia, pemerintah bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ melalui internet. Hal ini bertujuan untuk mengurangi adanya resiko penyebaran virus corona, terutama pada anak-anak yang melakukan kegiatan bersekolah. Nah, kegiatan PJJ ini sudah diberlakukan sejak bulan April tahun 2020 sampai tahun 2022. Pemerintah sendiri melakukan penyesuaian keputusan bersama 4 menteri terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, dan prioritas utama pemerintah ini yaitu untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Kondisi pandemi ini tidak memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung secara normal atau secara tatap muka. Adapun beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, diantaranya yaitu kesulitan guru dalam mengelola pembelajaran jarak jauh dan masih terfokus dalam penuntasan kurikulum. Sementara itu, tidak semua orang tua mampu dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah dengan optimal karena harus bekerja secara daring juga atau kemampuan sebagai pendamping belajar anak itu masih kurang. Nah, para peserta didik juga mengalami kesulitan berkonsentrasi pada saat belajar dari rumah, serta meningkatnya rasa jenuh yang berpotensi
menimbulkan gangguan pada kesehatan jiwa. Nah, untuk mengantisipasi kendala tersebut, pemerintah mengeluarkan penyesuaian zonasi untuk pembelajaran tatap muka, salah satunya dengan menyesuaikan pembelajaran secara jarak jauh dan memberikan fasilitas berupa kuota internet gratis juga. Mohon izin untuk stop sharing, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Mbak Risma. Selanjutnya Mas Adris bisa ditampilkan lagi PPT-nya. Ya, tadi sudah dibacakan isunya oleh Mbak Risma. Sekarang mulai ke 5W1. Yang pertama adalah WOP. Bisa di skip. Silakan dibaca. Oke, mohon izin. Untuk masalah yang pertama adalah buat tahu apa yang terjadi. Dalam kasus ini, kesenjangan digital dalam konteks PJJ adalah ketidaksetaraan akses terhadap teknologi dan sumber daya digital yang untuk menunjang proses-proses belajar. Adapun kesenjangan tersebut dalam tertuang dalam satu akses perangkat keras, yang maksudnya tidak semua siswa dan guru memiliki laptop, komputer, atau smartphone. Lalu yang kedua, koneksi internet. Kualitas dan ketersediaan internet tidak stabil, terutama pada daerah terpencil. Untuk yang ketiga, keterampilan digital. Perbedaan tingkat literasi dan kemampuan menggunakan aplikasi digital antara guru, siswa, dan orang tua. Untuk yang keempat, dukungan finansial. Untuk tidak mampuan keluarga untuk memiliki paket data atau perangkat lunak untuk mendukung PJJ. Oke, selanjutnya adalah Bu. Silakan yang bertugas membacakan. Baik, siapa yang terlibat? Jadi siapa aja yang terlibat dalam masalah PJJ ini? Yang pertama jelas siswa kurang mampu ya teman-teman. Kenapa siswa kurang mampu? Karena siswa kurang mampu pasti terkendala di perangkat. Selain perangkat, nanti terkendalanya di kuota internet atau jaringan. Tuh. Terus guru lanjut usia. Banyak guru yang tidak terbiasa dengan teknologi digital, teman-teman. Susah mengalami kesulitan menghadapi metode mengajar secara daring. Gitu. Terus selanjutnya adalah orang tua murid yang tidak melek teknologi. Ini juga kesulitan untuk mendampingi anak-anaknya dalam proses PJJ, teman-teman. Selanjutnya sekolah-sekolah yang terpencil dalam artian yang 3T, yang akses internetnya masih susah. Nah, nggak hanya itu, terus ada lembaga-lembaga pendidikan yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai, kayak sekolah di pedesaan, yang seringkali tidak memiliki sistem atau platform digital yang siap pakai. Begitu, teman-teman. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Selanjutnya adalah Where. Di mana? Silakan. Ya, mohon izin selanjutnya where di mana kesenjangan ini paling terasa. Yang pertama yaitu daerah pedesaan dan terpencil. Wilayah ini menghadapi tantangan infrastruktur internet yang parah. Selanjutnya yang kedua yaitu wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dan masih banyak pegunungan atau kepulauan di mana pembangunan menara telekomunikasi sulit. Terus yang terakhir, lingkungan perkotaan padat penduduk. Meskipun infrastruktur tersedia, biaya akses internet dan perangkat tetap menjadi kendala besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mungkin cukup. Terima kasih Mas Piston. Lanjutkan lagi Wen. Silakan. Untuk UN, kapan terjadi? Kapan kesenjangan digital menjadi isu yang krusial? Kesenjangan digital sebenarnya sudah ada sebelum pandemi. Namun, isu ini menjadi sangat krusial dan mendesak saat awal pandemi COVID-19, yaitu sekitar bulan Maret-April 2020, ketika pemerintah memperlakukan kebijakan karantina dan sekolah ditutup secara serentak. PJJ menjadi salah satu cara yang melanjutkan pendidikan, sehingga masalah kesenjangan ini langsung terlihat dan berdampak luas.
Ya, terima kasih Mas Aksal. Selanjutnya adalah Y. Dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah why. Apa yang terjadi? Mengapa kesedihan ini terjadi dan berdampak buruk? Jadi, yang pertama yaitu kurangnya perencanaan darurat. Sistem pendidikan tidak memiliki rencana kontingensi yang memadai untuk menghadapi disrupsi seperti pandemi. Jadi, pemerintah belum menyiapkan perencanaan secara darurat akan adanya pandemi. Yang nomor dua, infrastruktur yang tidak merata. Jadi, pembangunan jaringan telekomunikasi belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara merata. Yang selanjutnya, fokus pembangunan yang sentralistik, kebijakan pendidikan dan teknologi cenderung berpusat di kota-kota besar. Jadi, seperti kota-kota yang terpelosok itu belum adanya pembangunan yang merata. Selanjutnya, kondisi tidak mampuan ekonomi masyarakat membuat mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar PJJ. Jadi di Indonesia itu masih banyak sekali masyarakat yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Jadi dibilang miskin, ya, dibilang mampu ya juga tidak. Mungkin seperti itu saja. Oke, terima kasih Mas Fatan. Selanjutnya adalah how yang kita bagi dua yaitu dampak dan penanganan. Kita bongkar yang dampak dulu. Silakan yang bertugas. Oke, baik. Oh, bagaimana terjadinya? Saya akan membacakan di bagian dampak. Dampak terjadinya PJJ yang pertama, penurunan kualitas belajar. Siswa tidak mendapatkan bimbingan maksimal dari guru. Terus yang kedua, risiko putus sekolah. Anak-anak yang tidak dapat mengikuti PJJ berpotensi putus sekolah dikarenakan kesulitan-kesulitan tadi. Terus yang ketiga, peningkatan stres dan beban mental. Siswa, guru, dan orang tua mengalami tekanan psikologis akibat kesulitan beradaptasi. Terus yang keempat, ketidaksetaraan sosial. Jurang pendidikan antara siswa kaya dan miskin semakin melebar. Cukup. Ya, untuk saya akan Selanjutnya menjelas- penanganan. Silakan Mas Pipit. menjelaskan tentang penanganannya yang ada dua penanganan, yaitu yang pertama dari pemerintah. Yang dilakukan pemerintah pada saat itu pemberian subsidi kuota internet gratis atau murah dan distribusi perangkat. Meskipun sudah memberikan distribusi ini, tetapi belum banyak siswa itu merasakan dampaknya atau merasakan subsidinya karena belum merata itu. Lalu selanjutnya itu ada inovasi guru. Untuk saat itu banyak guru yang kreatif mencari cara bagaimana caranya guru mendatangi setiap rumah atau membuat kelompok belajar kecil di lingkungan terdekat dengan gurunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Okta dan Mas Pipit. Selanjutnya adalah strateginya. Silakan Mbak Jika. Kemudian untuk strategi mengenai ancaman digitalisasi, yaitu perlu difokuskan dalam upaya pemerataan akses dan kompetensi digital, terutama dalam konteks pembelajaran. Kesenjangan digital itu dapat diatasi dengan menyediakan infrastruktur internet yang stabil dan terjangkau di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil atau 3T. Selain itu, ketersediaan perangkat keras juga harus memadai pada setiap peserta didik dan pentingnya juga adanya pelatihan bagi guru-guru agar guru-guru yang sudah tua bisa mengakses juga dari internet atau Zoom yang membuat keefektifan proses pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran jarak jauh dapat menjadi inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua dan memperlancar proses pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Mbak Jika. Sekarang kita langsung ke kesimpulan. Diskusi mengenai pembelajaran jarak jauh telah memicu kesenjangan lebar dalam dunia pendidikan. Masalah ini mencakup beberapa hal, seperti kesenjangan digital, banyak siswa yang tidak punya akses
yang sama ke perangkat ataupun internet, serta kesenjangan pedagogis di mana tidak semua guru siap beradaptasi dengan metode mengajar daring. Selain itu ada juga kesenjangan sosioekonomi di mana siswa dari keluarga kurang mampu harus berjuang ekstra karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung untuk belajar. Dampak dari kesenjangan ini cukup serius seperti ketidakadilan pendidikan yang sudah ada dan jadi makin parah dan berisiko menciptakan generasi yang kemampuan dasarnya tidak merata. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang terencana dan efektif agar setiap siswa bisa mendapatkan kesempatan belajar yang adil. Pada intinya, pembelajaran jarak jauh sangat bisa dilakukan sebenarnya, bisa dan mudah atau fleksibel dilakukan. Tapi ketika fasilitas internet dan fasilitas perangkat itu memadai, nah, di mana di Indonesia ini masih kurang untuk fasilitas tersebut. Khususnya ke sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil, yang ada di luar Jawa khususnya itu masih banyak fasilitas yang belum memadai karena masih belum adanya pemerataan pembangunan. Gitu. Semoga harapan kita semuanya menuju 2045 semuanya bisa dibangun, semuanya bisa terfasilitasi dengan baik seperti yang ada di Jawa. Supaya rekan kita, sahabat kita, adik kita itu tidak merasa dianaktirikan di sana. Semoga cepat terkabulkan dengan pemerintahan yang baru ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. We are family. Afiknam Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Audio Jungle.